Hai hai, selamat siang. Selamat siang menjelang sore. Tetap semangat pagi. Siang ini kita mau bincang-bincang santai tentang prodi S2 keperawatan. Fokusnya, hai Kamatong Kayulian. Hai Kayulian. Kita lanjut ya. Siang hari ini kita mau ngobrol tentang yakin nggak mau lanjut S2? Yang masih pada penasaran, masih pikir-pikir mau lanjut S2 keperawatan atau nanti dulu. Siang hari ini kita mau bincang-bincang santai dan menetapkan pilihan untuk lanjut S2 keperawatan di STIK Sin Carolus. Kak Yulian, hai hai. Ronita underscore Hombing, selamat siang. Oke. Wah, di layar saya nih udah ada yang minta join nih. Baik. Siang hari ini kita mau bincang-bincang santai. Dengan siapa? Baik, saya undang. Memiliki nama lengkap Ibu Dewi Prabawati, Master of Art in Nursing, Doctor of Nursing Science. Wah, dari namanya aja udah bikin penasaran nih. Baik, kita undang ya. Sambil kita menunggu, nih dia. Selamat siang, Ibu Dewi Prabawati. Selamat siang, Sela. Selamat siang, teman-teman sekalian. Ya, Bu. Yang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang pendidikan S2 keperawatan. Ibu Dewi mah idola gue tuh. Wede, langsung ada yang Waduh, komen loh, Bu. udah kayak Blackpink nih, idola. Aduh, belakangnya bunganya eh Ya, bunga itu sama seperti cantik. inspirasi positif. Waduh, selama masa pandemi kayaknya kita harus banyak aktivitas di rumah ya, terkait dengan apa ya, biar nggak stres gitu, cari hobi-hobi yang menarik gitu. Kebetulan nemunya hobi berkebun, ya lumayan lah supaya nggak baper-baper gitu. Dan ngabisin kuota Oh, nonton drakor ya. eh kita aktivitas fisik ya Bu Dewi ya, biar Ya, selalu sehat. betul. Ya, ya, setuju. Waduh, waduh, ini kita baru mulai nih. Udah ada yang minta join juga nih Bu. Luar biasa Wah, emang nih. mantap nih. Laris manis Nggak ya. salah, nggak salah undang nih siang ini undang Bu Dewi. Ibu Dewi idola aku juga loh. Tuh Bu, dari Yuki Waduh. Hartandi. Wah, itu Romo saya itu. Halo Romo, apa kabar? Selamat siang. Sehat-sehat. Salam sehat Romo. Wah, luar biasa. Bu Dewi ini, aduh kita belum mulai, ini udah ada 3 orang yang minta join nih. Wah, Waduh, mantap, kayaknya mantap. bisa setiap minggu nih kita nih. Waduh. Kasihan nanti Bu Pipit ngatur waktunya pusing nih ya. Buka prodi saya. Aduh, oke. Baik, tadi saya sudah menyebutkan nama lengkap Bu Dewi dengan rentetan gelar yang luar biasa. Boleh sedikit sharing, Bu, apa ya, perjalanan kisah pendidikannya Bu Dewi? Waduh. Kisah pendidikan ya. Waduh, baiklah. Oke,
kayaknya sih yang kasih jempol udah pada tahu nih ya. Ya, jadi saya memang lulusan dari S1 UI, jadi saya sempat masuk di UI, sempat menggunakan yellow jacket nih kayak Bu Pipit ya. Lalu saya bergabung dengan STIK Sin Carolus dan saya melanjutkan pendidikan di Master of Art in Nursing, yaitu di Santo Tomas University Philippines. Nah, dari situ saya lanjut lagi untuk program Doctor in Nursing Science dari Saint Paul University Philippines juga. Jadi kayaknya nih Philippines nih udah jadi rumah kedua nih ya kayaknya nih. Mirip-mirip jadi kayak Pinoy. Ay, jadi rumah kedua setelah SDK Sin Carolus ya Bu ya. Iya, betul. Kece, tuh Bu ada yang komen kece dari akun Putih Haidir. Halo Bu Tuti, yang kece juga. Terima kasih love-love-nya. Oh, Bu Dewi mah paling baik orangnya. Ya, ini Romo saya ini. Jadi waktu saya ke Philippines itu, Mbak Sela, saya bersyukur juga ya dapat teman-teman dari Indonesia juga yang kebetulan sama-sama perantauan. Jadi kayaknya kalau sesama anak rantau nih persaudaraannya sangat kuat ya. Jadi saya merasa terberkati lah dengan adanya teman-teman di sekeliling saya selama kita struggle hidup di negeri orang. Sedangkan kalau kita ngomong aja itu kalau di sana kan pakai Tagalog ya, jadi agak susah gitu ngertinya. Nah, jadi di sini juga kemarin saya ada Bu Pipit juga yang dari awal sudah membantu saya, Bu Pipit. Jadi saya merasa ya banyak bersyukur lah. Intinya seberat apapun masalah kita itu pasti ada jalan yang diberikan Tuhan. Baik melalui teman-teman maupun dari dosen juga yang baik. Jadi harus banyak bersyukur terutama di pandemi ini gitulah. Intinya sih seperti itu ya. Mantap. Jadi buat yang ragu-ragu nanti kalau mau sekolah S2 lagi atau tunda-tunda, nggak usah ragu ya Bu ya, karena pertolongan Ya, pasti ada ya Bu ya. betul. Pasti diberikan jalan kalau ada niat dan juga ada motivasi. Percaya deh. Mantap. Bangga jadi alumni STIK Sin Carolus dari Oke. akun Johansson. Wah, luar biasa. Oh, mantap, mantap. Bu Dewi ada kenal Miftahul 6939? Miftahul, mungkin alumni kita? Ya, ini kayaknya alumni kita nih, Mas Odo ya. Dan beliau Bu Dewi, ini aku padamu. beliau ini owner nih. Oh, the owner. Yang penguasa Oka. Waktu itu kalau nggak salah di Oka Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres ya. Saya nggak tahu sekarang siapa tahu udah jadi jabatannya udah naik lagi nih Mas Odo dan kayaknya sudah mau bergabung jadi mahasiswa S2 juga. Ditunggu Mas Odo. Come on. Wah, di kolom chat udah ada yang bertanya nih Bu. Waduh. Penting nggak sih, perlu nggak sih perawat melanjutkan pendidikan ke S2? Boleh sharing Bu? Wah, oke nih. Pertanyaannya cocok nih ya sama topik hari ini nih ya. Cocok Bu, menyimak Bu. Menyimak ya, mantap. Ya, jadi kalau seorang perawat itu memang tidak cukup untuk hanya sampai pendidikan di S1 saja. Terutama untuk teman-teman yang memang menjadi dosen. Terkait dengan undang-undang guru dosen ya, kemarin yang sudah ditetapkan, udah lama sih. Nah, di situ disebutkan kalau memang ingin mengajar untuk level diploma dan juga level sarjana itu syaratnya adalah sebagai magister. Sedangkan kalau mau mengajar untuk levelnya magister berarti harus
satu level di atasnya yaitu doktor. Nah, itu jadi Oh. sebagai syarat utama teman-teman, terutama yang sudah menjadi dosen atau memang ada niatan menjadi dosen, ingin berbagi ilmu. Nah, berarti segera untuk melanjutkan pendidikan di S2. Sedangkan kalau untuk yang teman-teman Hmm. di lahan praktek, kalau nggak salah juga ada dari Senars ya, Mbak Sela nih yang menguasai di Ya. area manajemen ya, bahwa memang harus ada pendidikan berkelanjutan sesuai dengan area kompetensi yang mereka praktek di sana. Begitu ya, Mbak Sela ya? Betul, Bu Dewi. Wah, luar biasa nih. Jadi jangan ragu-ragu. Sepertinya udah ada yang mau join nih, Bu. Ada Oh. dari kolom komentar, dari akun Andri_66. Kalau lanjut S2 di Karolus bisa jadi dosen di STIK nggak nih, Bu? Oh, oke, pertanyaannya bagus banget. Nah, jadi kalau mau lanjut di STIK dan berminat menjadi dosen STIK, rasanya sih bisa banget ya Mbak Sela ya. Nih Mbak Sela juga sekarang Bisa sudah banget. mulai berkecimpung nih sebagai dosen di STIK ya Mbak Sela ya. Mulai berkecimpung ya, Bu ya. Kita mulai bareng-bareng. Kita banyak kegiatan di STIK. Jadi buat yang penasaran, boleh bergabung ya, Bu ya. Masih Ya, bulan Juli, masih bisa untuk pendaftaran ya, Bu ya. Kalau yang masih ya, pikir-pikir, ya. bisa dari akun Justina Ati. Nah, Wah, Ibu Bu Ketua Ati. STIK langsung menjawab nih, Ibu Ati. Langsung di ACC ya, Bu Ati Oh, ya. oh Cocok tadi deh. tuh. Bisa tuh ajakannya tuh. Mari bergabung. Mari, 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 mari. STIK terbuka untuk kaula muda yang memang punya motivasi, punya keinginan kuat untuk mau berbagi ilmu dengan teman adik-adiknya, terus juga sebenarnya sih maunya juga berwawasan global ya, sesuai dengan visi misi. Jadi tentu saja nih kemampuan untuk berbahasa Inggrisnya juga harus mantap. Karena kita Tuh. juga sebagai dosen dituntut untuk ada apa ya penelitian, lalu juga untuk publikasi. Nah, harapannya sih jangan di dalam negeri saja, tapi juga bisa merambah ke luar negeri. Jadi untuk teman-teman yang punya kriteria seperti itu, mari kita bergabung di STI Klasin Karolus. Ah, Bu Dewi, luar biasa siang-siang ini semangatnya. Bu Dewi nggak ngajak aja, udah banyak yang bilang, Bu Dewi, aku padamu. Waduh, aku juga padamu. Apalagi Nah, kalau Bu Dewi yang udah ngajak nih. yuk. Yang penting lanjut S2 dulu ya, Bu. Mm-mm. Betul, Nah, betul. Sesuai dengan instruksi Ibu Kaprodi, Ibu Fitriana. ah, Ya, meningkatkan dari kapasitas calon dulu. cadet, ya, luar biasa. Oke, Bu Dewi memang paling top. Oh, ini satu romo ini Romo. keren sekali. Baik, Bu. Kalau masih ada yang bertanya-tanya nih, Ibu sudah menjelaskan tentang gimana sih pendidikan S2 keperawatan itu, seberapa perlunya. Lalu bedanya apa sih, Bu, dengan S1 keperawatan? Oke. Nah, ya, mungkin teman-teman banyak bertanya nih ya terkait dengan apa sih bedanya gitu kalau kita di S1 sama di S2 gitu ya. Nah, jadi dari sistem kurikulum itu sudah dijelaskan nih dengan gamblang bahwa untuk profil lulusan kalau S1 memang dia punya profilnya ada 5 ya. Tapi yang sebagai utama profil lulusan S1 adalah sebagai care provider. Jadi memang lulusan S1 ini harapannya bisa memberikan asuhan keperawatan, baik itu untuk keluarga, individu maupun komunitas di berbagai lahan praktek. Contohnya ada di puskesmas, di rumah sakit, ataupun di komunitas. Sedangkan
untuk teman-teman yang nanti lulusan S2, profil lulusan utamanya adalah sebagai peneliti atau sebagai researcher. Jadi memang di S2 ini kita lebih banyak diasah ya untuk bisa melakukan penelitian. Jadi sesuai dengan profil, kalau nanti di S2 harapannya penelitiannya juga bisa menyelesaikan masalah yang kita amati. Nah, harapannya ada produk-produk yang bisa dihasilkan dan bersifat yang inovatif lah ya, artinya dia selalu mengikuti perkembangan zaman atau juga bisa berbasis teknologi. Dan kalau sudah S2, penelitiannya itu juga harus diakui baik itu nasional maupun internasional. Artinya setiap penelitian yang dihasilkan itu harus dipublikasikan, baik itu di jurnal yang nasional maupun yang internasional. Nah, terus kalau di S1 juga kita memang juga diajarkan untuk bisa berkolaborasi ya, baik memanajemen gitu kan ya sebagai salah satu profil lulusan. Nah, kalau di S1 itu bedanya adalah dia menyelesaikan masalahnya monodisiplin, artinya dalam timnya sendiri. Jadi misalnya kalau saya sebagai perawat punya masalah, mungkin saya akan berkolaborasi dengan katim saya atau karu saya, begitu ya. Sedangkan kalau di S2 ini, dia itu sudah harus bisa berkolaborasi dengan interdisipliner. Jadi dalam memecahkan suatu masalah, dia harus bisa duduk bersama dengan profesi-profesi lain. Misalnya dokter, ahli gizi, fisioterapis, atau farmasis gitu ya. Jadi lebih kompleks dalam memandang suatu masalah. Nah, jadi harapannya penyelesaiannya akan lebih bagus, pendekatannya akan lebih komprehensif. Begitu Mbak Sela, rasanya bedanya Luar untuk yang biasa. S1 dengan yang S2. Jadi lebih inovatif, lebih kekinian, sama jangkauannya lebih luas ya Bu ya. Ya, betul sekali. Ibu ada nih dari akun Matongka Yulian. Ayo kuliah di STK Sinkarolus, Nah, dosen-dosennya itu best. Apalagi oh, Bu Dewi, ilmunya berlimpah-limpah. wow, mantap. Terima kasih Berlimpah-limpah. sanjungannya. Ada lagi Bu dari akun Anai_DHYNG. Kota Mobagu hadir. Mungkin ini Oh, alumni kah Bu? iya, Anai? rasanya ini alumni nih. Halo, selamat siang, salam sehat. Salam sehat. Luar biasa nih. Sehat selalu Ibu Dewi dan seluruh dosen STK Sinkarolus. Salam Amin. sayang. Amin, amin, amin. Salam sayang juga, salam rindu untuk teman-teman sekalian. Semoga tetap membawa nama baik alma mater ya. Amin. Bu, ada pertanyaan nih Bu. Ya. Apa keunggulan jurusan S2 Karolus dan kampus yang lain sehingga teman-teman yang ingin masuk S2 lebih yakin nih Bu? Oke, Wow. mantap, mantap ya. Jadi untuk di STIK Sinkarolus itu, terutama di program studi Magister Keperawatan, kita punya peminatan untuk keperawatan medikal bedah. Nah, lalu juga ada manajemen dan kepemimpinan. Jadi kita punya dua keunggulan. Terus, kenapa harus memilih di Karolus gitu ya? Nah, tentu saja kualitasnya sudah terpercaya. Jadi banyak lulusan-lulusan kita itu yang sudah mengakui dan juga sudah banyak terbukti ya. Terbukti itu artinya dia kompeten di bidangnya. Jadi kalau dia kembali sebagai dosen, maka dia bisa diakui oleh institusinya bahwa oh bener loh ini seorang magister gitu lulusan dari Karolus, artinya pengetahuannya juga sesuai dengan yang diharapkan. Terus selain itu juga dosen-dosennya. Nah, dosen-dosen di Karolus ini juga sudah satu level di atas pendidikannya ya. Jadi kami juga banyak yang sudah level doktor.
Begitu juga dengan penelitian-penelitiannya. Nah, kami juga nih sebagai dosen tentu saja harus ikut berinovasi ya. Jadi artinya kami juga nggak ketinggalan zaman. Sehingga kalau dosennya juga bisa melakukan inovasi, pasti yang diajarkan juga akan ikutan untuk melakukan inovasi. Begitu Mbak Sela. Jadi memang Oh, harus memilih STIK Karolus. mari bergabung dengan STK Karolus. Ya. Baiklah, Bu Dewi Prabawati, CB. Oh, cewek brilian, Bu, katanya. CB Oh, Carolus Borromeus, tadi saya dimarahin sama suster CB nih. baiklah. Bu Dewi udah ada 3 orang nih yang minta join sama kita. Wah, Berhubung kita sekarang bisa berempat, saya undang 2 ya, Bu ya. oke. Saya undang 2. Saya nggak mau sebutin namanya. Nanti Ibu Waduh, boleh tebak kira-kira siapakah dia. waduh, misteri guest ya, misteri guest ya. Oh, pastinya. Nanti ditebak ya. Saya cari Iya dulu tadi yang deh. Wah, halo. Sudah tertebak dari wajahnya yang cantik. udah join. Halo. Selamat sore, Ibu. Wah, ini dia. Ya, satu lagi. Halo, Bang Jo. Oh, Sore. selamat siang. Selamat Kita siang, boleh menjelang sore. Salam sehat Salam untuk sehat. semua. Berarti Sebelum saya memperkenalkan diri, boleh coba Bu Dewi tebak kira-kira yang paling ganteng di sini siapa nih namanya? Wow, saya sudah hafal ini mah. Ya, yang paling ganteng ini adalah Bang Johansen. Ya, Bang Johansen ini sekarang sudah diangkat menjadi Warek 3 bidang kemahasiswaan di Universitas Sarjana Medan. Selamat ya Bang Jo. terima kasih. Selamat Bang Jo. Ya, dan saat ini sedang menempuh pendidikan loh S3 di Lincoln ya, Bang Jo ya, di Malaysia. Ya, benar. Luar biasa. Bu, ini salah satu bukti ya Bu ya, alumni STK Karolus luar biasa dan terus berkembang ya Bu ya. Ya. Sekarang aku mau minta Bu Dewi tebak satu lagi. Hmm. Kira-kira siapa alumni kita? Aduh, kalau yang cantik ini saya udah nggak pangling ini mah. Namanya Mbak Tati. Beliau ini owner rumah sakit Owner. Sumber ya. Ini Ntar marah Bu yang punya sumber waras, saya owner. Iya, saat ini direktur keperawatan, mungkin kedepannya menanti jadi owner Mbak Tati. Iya, Amin. 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 Iya. Wah, Mbak luar Tati ini biasa. juga punya bidang entrepreneur loh. Oh, iya. Apa tuh? Kuliner, bisnis kuliner. Nah, jadi Mbak Tati ini tangannya itu sangat luar biasa dalam membuat suatu hidangan. Jadi kita Ya. ini membuat gemuk sama Mbak Tati ya, Mbak Tati mantap deh. Iya, Oh. katanya jadi perawat harus multi talenta, Bu. Betul. Luar biasa. Senang banget siang hari ini ada yang baru jadi warek, lalu lagi S3, ada yang baru juga jadi direktur keperawatan di Sumber Waras. Oh, luar biasa. Baik, boleh perkenalkan diri secara pribadi, secara mandiri. Boleh silakan, mau Bang Jo dulu atau mau Bu Tati dulu? Boleh silakan. Ladies first, Bu. Ladies first. Oke. Boleh, silakan Bu Tati. Bener nggak nih tebakannya Bu Dewi nih? Coba. Iya nih, bener nggak nih ya? Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Bu Dewi, Sela. Salam kenal Pak Jo. Saya Tati Hidayati. Sebetulnya saya bergabung di Karolus itu sudah dari S1 ya. Lulus itu tahun 2016, Bu. 2016 saya lulus dari S1 Karolus. Setelah itu 2 tahun lanjut ke S2.
kebetulan dua-duanya dapat program promosi dari rumah sakit, dan rumah sakit alhamdulillahnya selalu percaya dengan Karolus. Jadi semua Mantap. jadi semua teman-teman saat ini terakhir juga yang S1 kemarin dari Karolus 4 orang. Artinya rumah sakit kami memang selalu percaya dengan Karolus dalam setiap program pengiriman pengembangan SDM untuk perawat, hampir seluruhnya ke Karolus ya. Saya saat ini bekerja di institusi Rumah Sakit Sumber Waras. Alhamdulillah saya dari SPK Bu sampai ke tingkat magister. SPK saya tahun 96 lulusnya. Jadi berbagai posisi sudah saya lewatkan. Mulai dari perawat pelaksana di HD, perawat pelaksana di ruangan di HD, menjadi kepala ruangan HD, menjadi supervisor rawat inap, menjadi ketua komite, menjadi mutu rumah sakit. Luar Saat ini saya dipercaya kembali untuk memegang di bidang keperawatan. Jadi saya insya Allah Agustus ini 25 tahun di Rumah Sakit Sumber Waras. profesi ya. Luar biasa. Kayaknya Bu Tati ini ketagihan ya Bu ya, kuliah di Karolus ya. Iya benar. Baru selesai langsung jeda 2 tahun langsung ya. Iya, Iya. benar-benar. Mungkin tuntutan juga kali ya, untuk saat ini memang harus terus berkembang ya untuk menambah ilmu. Tentunya ya memang di bidang saat ini memang sangat-sangat bermanfaat sih yang saya rasakan sampai saat ini. Kira-kira apa lagi nih yang perlu diperkenalkannya nih? Entrepreneurnya tadi belum selesai tuh Belum entrepreneur. ya? Oh iya, saya ya itu sih mungkin sambilan ya, tapi alhamdulillah sih udah saya rasakan untuk menjalani bisnis kue kering ini. Jadi selalu setiap Natal dan Tahun Baru saya menjalankan bisnis kue kering dan pernah mencapai 500 toples itu. 500 luar biasa, bagaimana, dan itu pengalaman juga yang sangat-sangat luar biasa bagaimana menjaga kualitas sampai Bu Dewi menjadi langganan saya setia. Iya betul. Saking enaknya. Ya, Ibu, mungkin saya perlu ceritakan kenapa tuh pertama kali saya jualan kue kering itu sampai sekarang. Sebetulnya pada awalnya mencari dana, Bu, pada saat S1. Mencari dana, ya, mencari dana untuk seminar pada saat itu. Mencari dana untuk seminar, saya berinisiatif, teman-teman mau nggak saya nyari dananya, ya saya buat kue kering. Dan pada saat itu saya mempromosikan ke dosen-dosen termasuk di STIK. Ya alhamdulillah berjalan, ya berarti kan 2015 ya pada saat itu ya. 15. Sampai saat ini ya. Ternyata seluruh dosen STIK menjadi Langganan tetap ya. langganan tetap. Iya betul. Mungkin itu kali Luar ya. biasa, Ibu. Sampai saat Cetakannya ini- STK Karolus ya Bu ya. Manajemen ya. waktunya baik, terus inovatif ya kan? Iya. Sangat kreatif ya. Oh, kreatif, inovatif. Amin, amin, Berjalan amin. 6 tahun sampai nggak putus ya, penjagaan mutu nih ya. Karena kebetulan Baik. megang mutu rumah sakit nih, jadinya tetap harus menjaga mutu juga. Mantap. Ini ilmu keperawatannya sampai mendarah daging nih Bu Dewi nih. Betul. Karena jadi perawat itu harus bisa semua ya, Mbak Tati ya. Betul Bu, betul. Iya. Jadi memang cocok sudah diaplikasikan. Jadi kita nggak ragu-ragu lagi untuk hasil dari entrepreneurnya ini karena pasti dijaga mutu dan kualitasnya. Ya. Jadi termasuk Karolus adalah rumah kedua saya Bu, selain Sumber Waras. Oh. Ya, karena bolak-balik Karolus, bolak-balik Sumber Waras ya hampir bersamaan ya, banyak
ada kegiatan di Karolus, kalau di Karolus kegiatannya jualan tadi. Nggak apa-apa, sambil menyelam minum air ya Mbak Tati ya. Luar biasa. Baik, kita beralih ke Bang Ganteng yang satu nih. Bang Jo, boleh silakan perkenalkan diri Bang Jo. Ya, baik. Terima kasih Bu Sela. Salam kenal Bu Tati. Waktu di grup saya Ya, Bu Tati Pak. yang mana begitu. Karena di grup kami itu kan kami namanya Bu Tati. Oh, gitu ya. Iya. Namanya pasaran ya, Pak. Biar rezekinya kan nggak pasaran. Bu. Oh, iya ya. Ya, salam sehat. Dewi, ya kalau tadi teman-teman Bu Dewi aku padamu, ketemu saya juga aku padamu Bu Dewi, kan begitu. Fansnya Bu Dewi nih ternyata. Iya. Ya baik, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, jadi perkenalkan nama saya adalah Johansen Hutajulu. Saya tamat S1 Nurse-nya itu di Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan, tempat home base saya sekarang. Dan yang paling membanggakan juga, saya adalah alumni di 2014 STIK St. Carolus untuk keperawatan medikal bedah. Jadi pembimbing saya dulu itu Ibu Fitriana Suprapti, Ibu Pipit. Ya, dan Pak Will. Lalu Iya. Sekarang saya sedang proses PhD candidate di Lincoln University College Malaysia Kuala Lumpur. Harusnya sih sudah wisuda, tapi karena kampusnya bolak-balik lockdown, jadi kami di prepare untuk di tahun ini selesainya. Ya, mudah-mudahan puji Tuhan bisa lancar, tidak ada masalah karena juga semua sudah terlewati. Harusnya saya Amin. ikut sama Bu Dewi dan teman-teman ini di Iya, Senpol betul. kemarin. Tapi ya Betul. mungkin ada rezeki lain di samping itu. Karena memang Iya. banyak pengalaman yang saya dapat waktu di STIK, sehingga sebenarnya saya lulus untuk studi S3 itu di RMIT di Australia, lalu di Chengtung, Taiwan, lalu di LUC, dan kemarin Senpol sebenarnya menawari lagi, tapi melihat situasi dan kondisi karena istri lagi hamil besar kemarin, jadi saya memilih yang dekat di Malaysia, jadi bisa kembali lagi. Itu tadi jelas terkait proses pendidikan. Kalau sekarang kegiatan, ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi juga, Bu Sela, saya baru diangkat per 1 Juli menjadi Wakil Rektor di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah, kemarin sebelum saya diterima, saya hubungin juga nih Bu Emil. Saya tanya, Bu, gimana Bu? Saya bilang, karena kalau saya punya masalah terkait di mengajar ataupun di struktural, di manajemen, saya selalu hubungi ibu-ibu yang ada di STIK. Ya, lalu kalau kita di Medan, kebetulan di Medan itu saya adalah Wakil Ketua DPD PPNI Kota Medan. Kita juga mengundang, kalau saya sih ditanya, saya lebih mengutamakan mengundang dosen-dosen saya di STIK St. Carolus kan gitu. Kemarin saya juga mengontak Bu Dewi dan Bu Indri, mungkin waktunya belum pas. Ya, terakhir kita undang Bu Ati kemarin, Bu Pipit sudah pernah juga. Lalu selain di PPNI, kalau saya juga Ketua DPK di PPNI West Indonesia. Itu kalau di organisasi. Kalau di yayasan, kebetulan saya ketua yayasan di Maimun Foundation. Jadi kita dapat mandat dari Kemenkumham untuk membina WBS yang akan keluar dari penjara itu, dari LP itu di 32 lapas Sumatera Utara. Lalu kalau CV, kita ada CV konsultan, Bu. Kita ada CV konsultan untuk master plan dan DED serta kegiatan-kegiatan lain yang namanya Setudian Prakarsa, yang memang saya bangga sendiri jadi perawat dan saya satu-satunya jadi staf ahli keperawatan di situ. Nah itu juga
saya setiap ke daerah juga saya bilang, saya dulu dari STIK Sinkarolus, saya bilang begitu. Dan asik juga alumni-alumni yang S1 mungkin D3 yang tersebar di daerah, kalau dengar namanya Sinkarolus jadi satu keluarga. Ya, apalagi di perantauan gitu. Ya, ya. Ya. Lalu untuk kita punya PT juga Bu, ada 2 PT. PT kita bergerak di digitalisasi. Jadi kita lagi bangun sekarang bahwasanya kebutuhan perawat itu jadi bisa melalui akses digital di Gojek dan Grab. Jadi kalau ada kebutuhan care tinggal pakai aplikasi, ya udah. Jadi yang hire-nya itu kita. Dan juga untuk memfasilitasi teman-teman kalau ada yang mau berangkat ke Saudi Arabia, itu juga kita kegiatan-kegiatan di situ. Nah itu tadi beberapa kegiatan selain kegiatan-kegiatan formal lain yang berhubungan dengan kampus itu di luar kapasitas pribadi. Nah itu tadi sedikit perkenalan. Kalau saya istrinya 1, ibu-ibu, teman-teman. Iya, jangan Ya, kebalik ya. istrinya 1 dan anaknya masih 2. Jadi kalau istri nggak usah nambah lagi lah, anaknya boleh. Ya, cukup 1 ya, Bang. Ya itu tadi perkenalan dari saya, Bu Sela. Lalu di Medan ini ternyata banyak alumni dari STIK Sinkarolus. Kalau saya ketemu dengan teman-teman dari institusi lain yang nanya, kalau swasta yang bagus ngambil S2 keperawatan di mana? Yang nomor saya Karolus. satu saya bilang ya STIK Sinkarolus. Begitu. Bapak ini karena alumni dari sana, saya bilang. Loh, tidak bisa dipungkiri memang saya alumni dari sana, saya bilang gitu. Dan saya bisa begini karena ditempa di sana gitu. Kalau saya ingat julukan saya dulu dari Bu Dewi, Ibu masih ingat Bu julukan Ibu ke saya? Apa itu? Lupa saya, Bang. Oh, Master segala ilmu. Oh iya betul. Oh. Nah, kenapa? Iya. Karena saya sambil kuliah, saya sambil ngurusin kampus, bolak-balik ke Dikti, bolak-balik. Jadi Iya. Ibu Dewi bilang, ini kamu mau kuliah atau mau kerja? Katanya. Saya bilang, Bu, saya kerja sambil kuliah. Saya bilang gitu. Iya. Bang John ini kadang-kadang saya suka tanya, Bang John ini sehari nggak cukup 24 jam kayaknya nggak tidur ya Bang ya. Kerjanya banyak ya Bang ya. Iya Bu Dewi. Ya itu misalnya sedikit tentang saya alumni STI Sinkarolus dari program Magister Keperawatan Medical Bedah. Terima kasih. ah, Bu Dewi, tadi kata Bang Jo, perkenalan sedikit ya. Sedikitnya segitu loh Bu Dewi. Nah, gimana banyaknya ya? Iya. Emang nih Bu, ini satu nilai Karolus lagi nih Bu, yang tertanam di Bang Jo nih, secara nggak sadar nih. Tangguh Bu, Iya. setuju nggak Bu? Setuju. Betul. Tangguh dan Kerja disiplin sambil ya Bang kuliah. John. Betul. Sambil Ya, kuliah, sambil ngurus ini itu, sampai jadi master segala ilmu, ya kan Bu? Betul. Jadi memang karena di STI Sinkarolus juga Bu Sela, saya dicemplungkan oleh Bu Pipit ke dunia kebencanaan. Iya. Oh. Jadi Bang Jo ini bangkitnya- tepat banget nih. Ya, Pipit Gimana, baru komen nih, Bang Jo ini juga bergerak di bidang kemanusiaan. Wah, sehati nih sama Bu Pipit nih. iya. Mantap. Jadi Lalu mau diceritain. iya. Jadi waktu itu kita yang ke Filipina bareng teman-teman, saya ditugasin Bu Pipit nih jaga kompi. Ya, jadi rombongan STIK itu saya yang disuruh jaga. Sampai pernah ada suatu waktu kita dicegat di perjalanan. Waktu itu ya Bu Dewi ya, dicegat di perjalanan sama preman-preman, akhirnya sama Bu Pipit dan Pak Adianto saya suruh, lu maju keluar sono bawa anggota gitu. Ya, mereka mau ngapain? Biar tahu kan gitu. Lalu ada paling untuk kegiatan internasional sendiri, kita kemarin dikirim dari Jakarta Rescue ke Nepal. Ya, jadi waktu gempa Nepal, saya satu-satunya yang berangkat dari Sumatera Utara bersama dengan Jakarta Rescue. Nah sekarang puji Tuhannya dengan pengalaman dan pembekalan yang sangat baik dari STIK dan juga Jakarta Rescue di Medan sendiri,
saya bisa bilang yang meng-hire kegiatan-kegiatan kebencanaan bersama dengan BPBD ataupun Basarnas. Jadi ini jadi kebanggaan juga karena saya bilang setiap kegiatan, kalau banyak juga yang bertanya, ini banyak nih anggota yang mau ngambil S2 di mana? Saya bilang kalau yang berbau keperawatan Karolus. Karolus. Jadi makanya di awal saya bilang bangga jadi alumni STK Sin Karolus gitu. Iya, Makasih Bu Sela. betul Bang. Bang Jo ada nih dari kolom komentar nih dari akun Ucu Tahir. Bang Jo ingat ya masa lalu kita, masa lalu belajar maksudnya. Siapa nih Bang Jo? Oh iya, ini Pak Muhammad Yusuf. Yusuf ini bos-bos di tempatnya ya, di kampusnya beliau. Ini memang kita dulu pernah menjadi kader untuk paliatif se-DKI yang meng-hire ya dan teman-teman dari STK Sin Karolus. Jadi kita belajar sama, meng-hire bersama Ibu Veronica kalau kemarin tuh nggak salah, istrinya Pak Ahok yang pertama kan gitu. Jadi sama-sama kita ke DKI itu kita hire, kita latih ya sampai beberapa waktu dan terkait di kalau nggak salah Yayasan Kanker Indonesia itu kemarin. Jadi sampai dengan YKI ya Bu, yang untuk cancer survivor juga kita ikut. Ya, jadi pertama kalinya juga kita diajarin ya laki-laki pakai bendoping. Ya, jadi gimana untuk memotivasi yang cancer survivor ini bisa meningkatkan imunitas ya, quality of life-nya. Nah, itu juga menjadi pemahaman yang sangat baik lah. Terima kasih Bang Ucup, makasih Bu Sela. Oh, jadi Bu, di STK Sin Karolus ini nggak hanya belajar ya Bu ya, tapi dikasih kesempatan untuk berkembang, untuk melihat dunia keperawatan yang lebih luas. Setuju ya? Betul, Bu Sela. Jadi kalau saya tambahin, Bu Sela, Karolus ini juga punya beberapa MOU ya dengan tempat lain. Nah, ini tadi salah satu yang disebut Bang Jo ini adalah dengan Yayasan Kanker Indonesia. Nah, jadi kita secara rutin itu melakukan kegiatan untuk para penyintas kanker dan juga dalam salah satu kegiatan yang cancer survivor ya. Jadi melatih kader, lalu juga mereka datang ke rumah-rumah para pasien kanker untuk memantau dan memberikan edukasi gitu. Jadi tidak hanya pelajaran di dalam kelas, tetapi juga ada pelajaran kemanusiaan ya yang bisa dilakukan di luar kelas gitu ya Bang John ya, dan masih terbawa sampai sekarang ya Bang Jo ya. Masih ke bawah Bu Dewi ya, jadi dengan kegiatan itu sampai sekarang juga kita tetap concern untuk melayani pasien-pasien paliatif Bu Dewi. Saya juga mengajar mata kuliah palliative care. Wow. Jadi untuk pasien-pasien yang memang sudah ditolak dari rumah sakit, kita fasilitasi ya bagaimana perawatan mereka menghadapi ya terminologi lah, termin-termin terakhir kan begitu. Yang kebetulan juga tesis saya juga bicara terkait quality of life pasien cancer. Ya, jadi kemarin tuh saya belajar teknik Reiki. Sampai sekarang juga masih saya pakai, Bu. Wow. Dan masih bermanfaat. Langsung ya, langsung dipraktekkan ya. Iya, jadi enaknya outputnya di STIK, dosen-dosennya mengajak mengacu hasil risetnya dijadikan buku. Betul. Ya, itu buku pertama saya yang memacu untuk keluarnya buku kedua dan buku ketiga. Oh, mantul, Bang Jo, mantul. Memang nggak salah ya, Warek 3, mantap. Ya, itu yang mantapnya STIK-nya, Bu. Jadi ini tadi salah satu bukti lagi nih Bu, udah banyak banget buktinya ya Bu. Tadi Bu bilang S2 ini aplikatif ilmunya harus menciptakan sesuatu yang baru,
menciptakan inovatif ini benar-benar tergambar dari alumni-alumni kita ya Bu ya. Dirangsang sedikit langsung berkembang Langsung. merata seperti bunga Iya. yang di belakang Bu Dewi. Wow, betul, betul, betul. Saya sampai lupa loh Bu Dewi, saya sudah menyiapkan pertanyaan untuk para alumni yang luar biasa ini yang sudah bergabung siang ini. Sampai saya lupa mau tanya apa. Tadi sepertinya Bu Tati mau sharing sedikit, boleh silakan Bu Tati. Ya, Mbak Tati Ya, silakan. terima kasih. Ya, seperti yang tadi disaringkan oleh Pak Jo, segitu banyak kegiatan yang saat ini dijalankan. Saya rasa sih itu karena seperti yang tadi Bu Dewi bilang, kelebihan dari STIK selain dari dosennya, juga sistem pembelajarannya, juga materinya, dan juga implementasi langsung diterjunkan sesuai dengan di lapangan, yang itu menjadi satu hal kita ini pede untuk tampil, ya mungkin memenuhi dengan kebutuhan aktualisasi diri kita dinyatakan, betul. ya artinya ya jadi kita bisa tampil dengan percaya diri karena memang secara basic dari sisi ilmu, dari sisi pengalaman memang sudah dibekali dengan hal-hal tersebut. Jadi kita untuk tampil di setiap organisasi atau memang bergabung dalam satu institusi itu bukan sesuatu hal lagi yang menjadi satu hal motivasi gitu ya untuk lebih baik lagi, atau ya percaya diri kita di sana bisa dimunculkan bahwa kita mampu, bahwa kita bisa gitu, walaupun sesuatu hal yang baru gitu, sesuatu hal yang memang baru dijalankan atau hal apapun lah di sana. Mungkin menambah percaya diri, Bu, yang Mantap. yang dirasakan. Iya, betul. Setuju untuk percaya diri. Iya. Kayaknya Bu Dewi buat IG Live berikutnya kayaknya saya nggak usah memancing pertanyaan, jadi langsung ditanya aja mau cerita apa nih para alumni ini, luar biasa. Baik, Bu Tati boleh sedikit berbagi pengalaman atau Ya. apa yang bisa sebagai penguat nih para netizen nih, kenapa sih perawat harus melanjutkan pendidikan ke S2? Iya, terima kasih ya. Saya dari mulai SPK, artinya dari mulai saya sekolah SPK sampai ke magister sangat-sangat berbeda yang saya rasakan. Pada saat jenjang bekerja dengan level pendidikan SPK seperti apa, dan saya bekerja dengan level pendidikan D3 seperti apa, S1, dan sampai saat ini, yang saya sangat rasakan itu memang sangat-sangat berbeda terkait selain dari percaya diri, dari secara ilmu, dari hal keuntungan-keuntungan atau benefit yang bisa saya dapat saat ini. Mungkin hal yang sederhananya, namun itu hal penting adalah jejaring ya. Padahal di dalam jejaring itu satu hal yang utama. Satu hal yang utama di dalam konsep manajemen bahwa lebih luas jejaringnya berarti kita akan lebih luas lagi ilmu atau pengalaman yang didapat, dan kita juga bisa dari jejaring yang ada, teman-teman dari berbagai institusi, mungkin bisa dikatakan seluruh Indonesia ya, hampir teman-teman yang masuk ke STIK, kita bisa mengetahui tren dan isu yang saat ini berjalan terkait dengan sharing-sharing teman-teman tidak secara langsung dari grup apalah segala macam, atau informasi-informasi hal apapun yang bisa kita dapatkan. Dan juga mungkin di sini ada satu kekuatan juga dari manajemen terkait dengan implementasi kita di lapangan di dalam hal kita menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Itu juga menjadi satu hal yang didapat gitu, bahwa kita dipercaya saat ini, termasuk saya juga mungkin di dalam organisasi saya saat ini di PPNI Jakarta Barat sebagai ketua divisi pelayanan di PPNI Jakarta Barat. Saya sebagai anggota kendali mutu kendali biaya BPJS Jakarta Barat. Dan ternyata saya juga, Bu, tadi mengingatkan bahwa lulusan S2 itu sebagai peneliti, saya masuk di rumah sakit sebagai tim etik penelitian. Wah, cocok. Mantap. Jadi ya itulah, pada saat kita dipercaya dalam arti diberikan tugas,
bukan sesuatu hal yang ditakutkan lagi atau dicemaskan lagi oleh kita, karena memang bekalnya sudah ada gitu, memang bekalnya sudah banyak, tinggal mengimplementasikannya aja gitu, seberapa mampu kita untuk melaksanakan di sana. Akhirnya ya jadinya ada nama di setiap SK, Bu. Wah, ini kayaknya ngikutin Bang Jo ya, nggak tidur dalam 24 jam nanti. Jadi Dalam kalau di mau setiap perpanjangan SK. STR nggak perlu sertifikat lagi ya Bu, SK aja udah Iya, cukup ya. Pakai iya SKP betul. di PKB online. Iya, betul. Betul. Ada nama di setiap SK, ada nama ada nama di setiap apa namanya organisasi. Ya itu menjadi satu hal juga penambahan ilmu ya Bu, dari yang didapat saat ini ya, dengan modal tadi percaya diri dari ilmunya dan segala yang didapat selama ini. Dan tentunya mungkin tidak lupa pula dari gemblengan dosennya Pak, yang menjadi satu hal. Tingkat disiplinnya Pak. Kalau sama bicara dengan Bu Dewi nih ya tentang disiplin. Aduh. Bukan artinya ya, Jangan, bukan artinya ya. ya jangan salah nih. Pokoknya kalau nggak on time ya berarti itu menjadi satu hal kita terpicu di dalam kinerja kita. Artinya untuk tetap seperti itu ya, artinya dari basic disiplin, dari apa namanya yang lainnya yang diajarkan oleh para dosen di STIK Sin Carolus, itu juga menjadi satu dasar perkembangan dari perilaku kita pada saat kita bekerja gitu, untuk menjalankan tanggung jawabnya. Dan memang tidak dipungkiri ya, pada saat kita menyebutkan lulusan dari mana, STIK. Ya terus terang Bu, mungkin yang lain juga agak-agak ngeri-ngeri sedap dan agak-agak jiper ya. Iya. Kenapa ini kok STIK jadi ya gitu. sedap? Bukan, maksudnya dalam arti dari sisi positifnya, STIK loh gitu maksudnya gitu. Jadi bukan kaleng-kaleng lah cerita kalau Ya, lulusan STIK oke. gitu Bu. Nah, itu bahasa Mungkin itu sih. bukan kaleng-kaleng. Ya bukan. Jadi kita punya tanggung jawab ya, tidak secara langsung dengan dididik oleh dosen-dosen yang luar biasa dalam kesehariannya proses belajar mengajar. Tentunya kita pun harus bisa mengaplikatifkan ya di lapangan bagaimana kita di dalam secara tanggung jawab kita untuk menjalankan proses itu gitu. Mungkin itu sih secara garis besarnya ya, intinya dari ilmu yang padat, pengalaman yang padat, percaya diri yang tinggi, motivasi yang tinggi untuk menjalankan apapun kita siap. Mungkin itu sih. Wah, luar biasa nih. Jadi soft skill yang ditanamkan oleh Carolus nih sampai melekat ya Bu ya, sampai melekat betul. dan diaplikasikan. Setiap hari kita diingatkan ya Bu ya. Betul. Sampai dengan tugas apapun kita kayaknya terima dan bisa selesaikan dengan baik ya. Terbukti di dunia kerja gitu ya. Tanggung jawab seabrek tapi masih bisa selesai dengan luar biasa. Cerminan dari alumni STIK Sin Carolus. Mantap. Bang Jo, boleh sedikit sharing nih, meneguhkan siang hari ini kira-kira masih ada netizen yang bingung atau galau mau nerusin S2 atau tunda dulu? Ya, Bu Sela, tadi menyambung yang dikatakan Bu Tati. Ada hal begini yang menjadikan saya semakin kuat. Kebetulan saya adalah ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan di KIPP. Sama dong Pak ya. Jadi masuk di etik penelitian. Jadi saya punya cerita begini, story-nya adalah waktu saya itu mau mengajukan etik di tempat penelitian, saya selalu ditolak. Jadi ada hampir ya lebih dari puluhan lah saya ditolak. Mentoknya di uji etik karena ya masalah intervensi yang saya berikan itu
tidak diterima di rumah sakit. Nah, jadi saya mikir gini, ini yang salah sayanya atau mereka yang memeriksa etik protokol saya pikir begitu. Sehingga saya terpacu. Ya, sekarang saya sudah 2 tahun menjadi ketua komite etik di KIP Kemenkes. Kalau saya baru sadar begini, oh ternyata ini ya. Ternyata ini yang menjadi pedoman bagaimana proses telaah protokol. Nah, jadi proses saya di STIK itu yang bolak-balik ditolak oleh tempat penelitian di uji etiknya, sekarang saya pahami. Ya, jadi saya mikirnya kemarin negatifnya gini, kok ribet banget sih, hanya penelitian begini aja. Ya, sekarang ternyata itu menjadi pemahaman bagi saya. Ternyata dalam menelaah protokol yang disampaikan oleh peneliti, saya harus pahami ya step by step bagaimana proses telaah. Jadi bolak-balik saya memahami protokol di beberapa tempat yang saya tidak di ACC itu menjadi pemahaman bagi saya. Artinya teman-teman yang di luar sana yang belum bergabung dengan STIK Sinkarolus, jangan takut ya. Setiap proses step by step yang ada di STIK itu punya makna dan punya peran tersendiri untuk kehidupan kita ke depannya. Ya. Jadi jangan pernah ragu untuk melanjutkan S2. Ya, tadi udah dipancing oleh Bu Dewi. Kalau mau jadi dosen jadi S2 dulu. S2 juga kurang lanjut ke S3, mentok di S3. Kalau saya nih targetnya Bu, sambil nanti tahun ini selesai ngurus ke guru besar udah di mapping sekitar 5 tahun ke depan, saya mau ngambil lagi magister hukum kesehatan. Kalau di STIK sudah ada, saya lanjut di STIK nih untuk magister hukum kesehatan. Kenapa? Dasarnya itu banyak kasus-kasus keperawatan yang terjadi di daerah. Nah, saya menjadi perawat yang punya peran edukator perawat kita yang di daerah, dan itu terjadi. Ya, jadi Bu, cepat Bu dibuka magister hukum kesehatannya. Saya yang pertama mendaftar. Jadi kayaknya udah ada, lalu manajemen udah ada, masuk lagi nanti hukum kesehatan kan gitu. Ya, Itu amin, tadi, amin. ya, permintaan kami alumni Bu. Ya, kemarin di awal saya bilang, kapan S3-nya dibuka, Bu? Ya, dan ada yang pernah bilang begini, apa hebatnya sih STIK Sinkarolus masih levelnya sekolah tinggi, ya kan? Lebih hebat di tempat Bapak, levelnya universitas, saya bilang. Jangan lihat ya lembaga institusinya sekolah ataupun universitas. Di STIK itu walaupun levelnya masih sekolah tinggi, tetapi levelnya tidak kalah dengan level universitas. Nah, contohnya untuk uji kompetensi, wah angkat tangan nih untuk STIK hasil ujian hukumnya gitu. Makanya kita juga, kalau saya Bu di keperawatan selalu saya bilang, yuk kita benchmarknya ke STIK Sinkarolus. Kita benchmarknya ke STIK Sinkarolus. Karena kalau saya kepepet, kepentok pun hubunginya ya STIK Sinkarolus. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung, alumni pun masih difasilitasi oleh dosen-dosen STIK Sinkarolus untuk pemahaman. Ya itu Bu Sela. Mantap, Luar biasa. Bang Jo, mantap. Jadi walaupun udah jadi alumni masih boleh ya Pak kontak-kontak sama dosen Karolus. Dibalas nggak sih kira-kira Bang kalau mau konsultasi? Sejauh ini 1000% kalau ada, 1000% dibalas. Direspon gitu. Sampai yang terakhir, saya kan udah daftar jadi calon asesor Lampetekes. Di pertama kemarin saya sudah lulus tapi belum dipanggil. Nah untuk yang seleksi terbaru, saya masukin lagi. Saya tanya ke Bu Emil sama Bu Ati. Bu Ati ini gimana? Bu Ati, udah Pak Jo, gas terus, masuk terus. Ya, datang Bu Emil, udah anakku masuk aja gitu. Jadi kalau Bu Emil itu kami panggil mama kami di Jakarta. Aduh, betul. Ya. Begitu Bu Sela. Luar biasa. Bu, saya siapkan sekitar 7 pertanyaan. Saya baru tanyakan 1 Bu. Tapi sudah 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol. Baik, saya izin baca dari kolom komentar. Ada dari Ivana Priwantari. Wah, kira-kira nih alumni kah?
Ivana Priwantari, Iya, panutan. ada. Ada komen lope-lopenya. Lalu Waduh. dari akun Hani underscore Wiharja. Oh, ini Bu Hani, mantap, keren, luar biasa. Baik, saya mau sedikit minta dari Bu Tati dan Bang Jo. Lagi-lagi saya meminta. Saya nggak perlu lagi menanyakan yang 6, Bu Dewi. Jadi nggak perlu lagi untuk ditanyakan. Jadi sudah terbukti, sudah terlihat nih dari cetakannya STK Sinkarolus kayak apa. Boleh ada closing statement untuk para netizen nih yang masih galau atau masih menimbang-nimbang kira-kira mau nerus atau tunda dulu, ya kan, seperti judul hari ini, yakin nggak mau lanjut S2. Boleh silakan closing statement dari Bu Tati untuk para teman-teman yang mau lanjut S2 keperawatan. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Jangan ragu lagi, segera bergabung di STIK Sinkarolus tentunya. Tidak akan kecewa, artinya tidak akan kecewa, tidak akan dan tentunya bermanfaat untuk kita ke depannya, bahkan terutama di lahan pekerjaannya sangat membantu, sangat percaya diri untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang kita jalani saat ini, terutama di bidang keperawatan. Mungkin contoh seperti ini, saya pernah diberikan ilustrasi oleh Ibu Emil. Untuk menjadi seorang leader yang baik, untuk menjadi seorang manajer yang baik, jadilah helikopter. Sehingga sudut mana, di titik mana kita bisa melihat. Kita bisa melihat di area lahan kita bekerja, setiap sudut arah mata angin dan segala terpantau dengan baik, sehingga dari helikopter tersebut dengan bisa melihat ke segala arah, tentunya tidak akan meleset analisa kita, tidak akan meleset terkait penanganan masalah, karena kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan yang ada di pekerjaan kita. Artinya di sini, jadi leadership, jadilah helikopter. Mantap. Luar biasa, mantap. Boleh closing statement dari Bang Jo? Ya, tadi dari Bu Tati keren sekali closing statementnya. Kalau saya singkat-singkat saja. Ya, kita punya kacamata, kacanya 2, tapi kalau kita pakai kacamata, kacamatanya jadi 4. Artinya, kalau kita berdiri sekarang yang kita lihat hanya di sekitar mata, tapi kalau kita manfaatkan jejaring, kemampuan kita berteman dan menjalin networking, pasti informasi apapun bisa kita dapat yang memperkaya kehidupan kita. Jadi, saya punya pantun sedikit, ya. Sungguh silau cahaya bulan purnama. Jangan galau, kuliah S2 di STK Sinkarolus yang cetar dan membahana. Wah. Terima kasih. Luar biasa, Bang Jo. Aduh, sekarang tiba-tiba kalau bisa jadi banyak nih. Betul, Pak. Tangguh banget ya, Pak. Wah, udah ada penggemarnya Bang Jo nih, dari alumni juga nih, sesama alumni. Luar biasa. Jadi sudah kelihatan ya bedanya S1 dengan S2 itu seperti apa, lalu benefitnya setelah bergabung di STK Sinkarolus untuk S2 udah kelihatan cetakannya seperti apa, lalu juga sudah kelihatan pengembangan karirnya setelah S2, bahkan semakin berkembang dengan segala bekal yang ditanamkan oleh dosen-dosen S2. Tadi di awal kita sudah pada muncul fansnya Bu Dewi tadi ya, aku padamu. Terus Bu Tati dan Bang Jo menyebut-nyebut nama Bu Emil. Buat teman-teman yang masih penasaran dosen-dosennya seperti apa sih sampai mahasiswanya ini menganggap seperti maknya yang ada di Jakarta.
Makin penasaran sama STIK Singkarolus, makin penasaran sama dosen-dosen kece-nya, boleh bergabung di STIK Singkarolus untuk meneruskan pendidikan S2. Baik Bang Jo, Bu Tati, dan Bu Dewi, terima kasih kebersamaannya. Nggak berasa, Terima kasih sudah 1 atas jam. ya, terima kasih banyak sudah diberi Sampai jumpa kesempatan. di IG Live berikutnya. Bu Tati, terima kasih. Salam Terima sehat kasih, buat Bang semua Jo. Terima kasih, teman-teman. Mbak Nah, Sela. terima kasih. Jangan lupa tingkatin untuk promosi di media sosial. Baik, Bang Jo. Mantap. Ya, terima Terima kasih kasih, Bu. teman-teman semua. Terima kasih Bu Salam Mbak Sela. sehat. Salam sehat untuk semua.